Pernah nggak sih kamu lagi asyik main di luar pas maghrib, terus orang tua tiba-tiba manggil suruh pulang, katanya nanti diculik, wewe gombel. Atau mungkin kamu pernah dengar cerita tentang kuda bersayap yang bisa terbang secepat kilat, tunggangannya para raja zaman dulu? Cerita-cerita itu bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Di Pulau Jawa, pulau yang padat penduduk dan kaya akan budaya ini, kisah-kisah semacam itu hidup dan diyakini oleh sebagian masyarakatnya. Mereka bukan cuma sekadar hantu, tapi makhluk-makhluk mitologi dengan kisah asal-usul yang luar biasa. Dan yang paling bikin merinding, beberapa dari mereka punya kisah tragis yang tersembunyi di balik wujudnya yang menyeramkan. Jadi, kalau kamu pikir sudah kenal semua makhluk gaib di Jawa, kamu salah besar. Siapkan diri kamu, karena kita akan menyelam lebih dalam ke dunia mereka yang penuh misteri. Makhluk pertama yang akan kita bahas datang dari langit malam, dengan suara yang menjadi namanya. Bayangkan, kamu lagi camping di kaki Gunung Salak, tiba-tiba dari atas kamu dengar suara melengking. Itulah Ahul, makhluk mitologi legendaris dari Jawa Barat. Wujudnya digambarkan sebagai kelelawar raksasa dengan bulu abu-abu, mata hitam besar, dan rentang sayap yang lebarnya bisa sampai 8 meter. Wajahnya konon mirip kera, dan yang paling aneh telapak kakinya menghadap ke belakang. Katanya sih biar jejaknya susah dilacak. Meskipun makanannya ikan dan hewan kecil, Ahul nggak akan segan menyerang manusia kalau merasa terancam. Kisahnya makin meyakinkan karena bukan cuma orang lokal yang percaya. Tahun 1925, seorang ahli burung asal Belanda, Dr. Ernest Bartels, mengaku melihat langsung kelelawar raksasa terbang di atas kepalanya saat meneliti di Gunung Salak. 2 tahun kemudian, ia kembali mendengar suara aneh dari atas atap rumahnya. Banyak teori mencoba menjelaskan siapa sebenarnya Ahul ini. Ada yang bilang dia spesies burung hantu raksasa, ada juga yang menduga dia adalah kelelawar buah jenis tertentu. Tapi, ukuran mereka semua nggak ada yang cocok dengan deskripsi Ahul yang selebar 8 meter. Teori paling liar, Ahul adalah Pterosaurus. Dinosaurus terbang dari zaman purba yang entah bagaimana caranya masih bertahan hidup di hutan-hutan Jawa. Sampai sekarang, belum ada bukti fisik yang bisa memastikan keberadaan Ahul, tapi ceritanya terus hidup menjadi misteri abadi dari tanah Pasundan. Dari langit malam, kita beralih ke tunggangan para dewa dan raja. Kalau di Yunani ada Pegasus, kuda bersayap putih yang gagah, maka di tanah Jawa kita punya kuda sembrani. Kuda sembrani bukan kuda biasa, ia adalah kuda gaib bersayap yang bisa terbang secepat kilat. Konon, sekali kepakan sayapnya bisa menempuh jarak ratusan kilometer. Dalam dunia pewayangan, kuda sembrani adalah tunggangan setia Batara Wisnu. Tapi, legendanya nggak berhenti di situ. Kuda sembrani juga disebut-sebut sebagai kendaraan pribadi Sultan Agung, raja terbesar dari kerajaan Mataram Islam. Ceritanya, Sultan Agung membawa kuda ini langsung dari Mekah. Uniknya, kuda ini cuma mau makan rumput yang tumbuh di tanah Arab. Alhasil, seorang abdi dalam setianya harus bolak-balik ke Mekah setiap hari hanya untuk mengambil rumput. Dengan kuda sembrani inilah Sultan Agung bisa salat Jumat di Mekah setiap minggu. Bukti keberadaannya, masyarakat percaya ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan di lereng Gunung Merbabu, ada batu-batu dengan cekungan yang diyakini sebagai bekas tapak kaki kuda sembrani. Air yang terkumpul di cekungan itu bahkan dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sebuah legenda yang menunjukkan betapa agungnya para pemimpin di masa lalu. Sekarang sih kita masuk ke kisah yang mungkin paling sering kamu dengar tapi dengan latar belakang yang mungkin belum kamu tahu. Kisah tentang Wewe Gombelo. Jauh sebelum menjadi sosok menyeramkan, ia adalah seorang wanita biasa yang cintanya dikhianati. Ia memergoki suaminya berselingkuh. Dalam gelap mata dan rasa sakit hati yang mendalam, ia membunuh suaminya. Dikejar-kejar oleh warga yang marah, ia lari dan mengakhiri hidupnya di sebuah bukit di daerah Gombel, Semarang. Arwahnya yang meninggal dengan cara tragis inilah yang kemudian gentayangan, menjadi sosok yang kita kenal sebagai Wewe Gombel, perempuan tua dengan payudara yang menjuntai panjang.
Mitosnya, ia suka menculik anak-anak kecil yang ditelantarkan atau tidak diperhatikan orang tuanya saat senja. Tapi tujuannya bukan untuk mencelakai. Wewe Gombel hanya ingin memberi pelajaran kepada orang tua si anak. Setelah orang tuanya panik dan sadar akan kelalaian mereka, anak itu biasanya akan dikembalikan. Namun, ada satu detail yang mengerikan. Selama diculik, anak itu konon diberi makan kotoran manusia yang disamarkan menjadi makanan lezat. Tujuannya, agar si anak menjadi bisu dan tidak bisa menceritakan apa yang dialaminya. Kalau ada anak yang hilang diculik Wewe Gombel, ada cara tradisional untuk menemukannya. Warga akan berkeliling kampung sambil memukul-mukul peralatan dapur seperti panci dan wajan sambil meneriakkan mantra Black Black Ting, Black Black Ting, nama anak Metuo, yang artinya keluarlah. Entah benar atau tidak, mitos Wewe Gombel menjadi pengingat yang kuat bagi para orang tua untuk selalu menjaga dan menyayangi anak-anak mereka. Dari sosok yang menakutkan, kita beralih ke simbol keberanian dan penjaga alam. Di tanah Sunda, harimau atau maung adalah hewan yang sangat dihormati. Meskipun harimau Jawa sudah dinyatakan punah, masyarakat percaya akan eksistensi maung bodas atau harimau putih gaib. Maung bodas bukanlah hewan biasa. Ia adalah roh penjaga yang akan menampakkan diri jika ada manusia yang merusak hutan dan gunung. Sosoknya sangat erat kaitannya dengan legenda Prabu Siliwangi, Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran. Dikisahkan, saat Prabu Siliwangi terdesak oleh pasukan Islam, ia tidak mau berperang dengan cucunya sendiri. Ia memilih untuk mundur ke hutan Sancang di Garut dan melakukan moksa. Di sanalah Prabu Siliwangi dan para pengikutnya berubah wujud. Sang Prabu menjadi harimau putih, sementara pasukannya menjadi harimau loreng. Karena itulah maung bodas dianggap sebagai penjelmaan Prabu Siliwangi. Ia adalah pelindung alam dan pelindung orang-orang yang berbuat baik. Kekuatannya yang besar membuat banyak orang ingin memiliki khodam atau pendamping gaib berupa harimau putih, tentunya dengan laku tirakat yang sangat berat. Terakhir, jika di Eropa ada werewolf, manusia serigala, maka di Jawa ada aul. Makhluk ini digambarkan sebagai manusia jadi-jadian berkepala anjing atau serigala. Tubuhnya besar dan penuh bulu dengan telapak kaki yang terbalik untuk mengecoh para pengejarnya. Aul sangat sakti. Ia bisa berlari secepat angin dan punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika ada anggota tubuhnya yang terpotong, ia bisa menyambungkannya kembali dengan mudah. Melawannya adalah hal yang sia-sia. Ada dua versi asal-usul aul. Versi pertama mengatakan ia adalah manusia yang salah dalam mempraktikkan ilmu hitam untuk kekebalan, hingga akhirnya wujudnya berubah menjadi monster. Versi kedua lebih tragis. Aul dulunya adalah seorang panglima perang sakti. Dalam sebuah pertempuran, kepalanya terpenggal. Karena ilmunya, ia tidak mati dan segera mencari kepalanya. Namun, dalam kebingungan, yang ia temukan dan pasang di lehernya adalah kepala seekor anjing. Kepala itu menempel permanen, dan lahirlah legenda manusia berkepala anjing. Konon, aul sering memangsa hewan ternak warga di sekitar pegunungan, seperti di Gunung Slamet, dan diyakini memiliki kerajaannya sendiri di sebuah danau tersembunyi di Bandung. Ahol, kuda sembrani, wewe gombel, maung bodas, dan aul. 5 makhluk, 5 cerita yang berbeda. Ada yang menjadi penjaga, ada yang lahir dari tragedi, dan ada yang menjadi misteri abadi. Pulau Jawa masih menyimpan begitu banyak rahasia. Ini baru sebagian kecil dari kekayaan mitologinya. Setiap daerah punya kisahnya sendiri, setiap legenda punya pesannya sendiri. Mereka adalah bagian dari identitas kita, cerminan dari bagaimana leluhur kita memandang dunia. Jadi lain kali kamu mendengar suara aneh di malam hari atau melihat bayangan melintas dengan cepat, ingatlah, mungkin kamu tidak sendirian.